Setelah jalan damai perceraian yang ditempuh Inara Rusli tak mendapat respon baik dari kubu Virgon Tambunan, Inara akhirnya muncul dengan tuntutan baru, yakni meminta nafkah dan harta gonogini. Bahkan Inara meminta royalti dari lagu yang diciptakan selama pernikahan. Royalti adalah pendapatan atau income yang jelas ada nilai rupiahnya, dan pendapatan itu ada yang didapatkan sebelum perkawinan antara Ibu Inara, klien saya, dan juga Bapak Virgon, tapi juga ada royalti atau pendapatan yang didapatkan setelah atau pasca perkawinan. Yang jadi objek sengketa hanya pasca. Karena pertama, klien saya dan Bapak Virgon tidak memiliki prenuptial agreement atau perjanjian pisah harta. Konsekuensi hukum dari tidak adanya perjanjian pisah harta artinya seluruh harta yang diperoleh, baik yang diterima oleh suami ataupun diterima oleh istri, seluruhnya adalah harta bersama. Itu konsekuensi hukum dari tidak adanya prenuptial agreement. Nah, kedua, karena tidak ada prenuptial agreement, artinya ketika masuk ke sengketa perceraian, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ya tahun 2017 tentang Kamar Agama mengatakan bahwa harta bersama atau gonogini itu bisa dituntut baik saat diajukan gugatan perceraian atau diajukan terpisah setelah putusan perceraian. Itu ada surat edaran Mahkamah Agung. Dengan kalimat lain terkait dengan royalti ini, karena dia adalah harta bersama yang tidak berwujud, intangible assets, bukan tangible assets seperti mobil, rumah, tanah, dan sebagainya, tapi memiliki nilai ekonomi, dan nilai ekonomi itu diperoleh pasca perkawinan, pasca 2014, artinya seluruh ciptaan lagu yang menghasilkan royalti itu adalah objek sengketa di perkara 1622 ini. Kan tatanan pemakaian lagu kan sudah ada di Indonesia, ada publishing ya. Publishingnya nanti kan kalau pemakaian lagu, kalau penciptanya ikut publishing, udah pasti publishingnya akan mengurus semua. Makanya dalam penciptaan lagu yang tertera di dalam penciptaan tersebut bisa, dan kalau memang itu tertera semua ya memang harus terbagi dengan baik. Jadi penciptanya siapa aja itu kan pasti tertera kan bukan hanya Indonesia, internasional pun memahami hal tersebut. Jadi dalam penciptaan tersebut siapa yang menciptakan, dan pasti yang ada ditulis dalam penciptaan tersebut harus terbagi dengan baik. Dan itu sudah ada form dan ada cara bagaimana mendidak hal tersebut. Nanti di publishing akan bisa dijelaskan lebih detail bagaimana cara-caranya tersebut. Artinya gugatan Ibu Inara melalui saya sebagai kuasa hukum yang mendaftarkan itu adalah kasus pertama di Indonesia, mungkin di dunia itu yang keberapa, yang menuntut royalti sebagai sengketa dari harta bersama atau gonogini. Aku nggak paham ya kalau itu sampai dijatuhkan karena harta gonogini. Itu pembagiannya kan berbeda urusannya, tidak di dalam hal itu. Karena nanti nggak mengerti tuh pembagiannya di internal sendiri seperti apa menyangkut pengkaryaan tersebut. Iya, karena lagu itu mungkin ada kaitannya dengan Inara kan. Lagu bukti itu untuk dia kan. Syair itu tercipta dengan ada Inara. Mungkin merasa memiliki lagu itu juga. Starla juga nama-namanya. Mungkin kebijaksanaan dari pengacaranya Inara menganggap ini harus bisa karena sumber penghasilan utamanya Virgon kan memang dari royalti. Ya nggak tahu, namanya opini publik kan sih. Karena mereka lebih tahu lagunya bagus, aku ciptain lagu bagus ya gitu kan. Emang bagus kan lagu-lagunya. Sebenarnya kalau dari aku sih bebas aja, maksudnya aku udah nggak mau terlalu mikirin ke sana lagi karena pastilah karirnya akan terpengaruh gitu kan semenjak dari kasus ini. Tapi kan masalahnya orang-orang di sekeliling aku nih, keluarga besar aku, lawyer aku, orang-orang yang benar-benar peduli sama aku, mereka kan pengen aku tuh bener-bener dapat hak-hak aku lah istilahnya gitu. Jadi benar-benar aku juga harus mikirin perasaan orang-orang yang peduli sama aku, yang sayang sama aku gitu. Ya gimana? Aku nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kita kan nggak bisa mengontrol semua hal dalam hidup kita ya, apalagi yang seperti itu gitu. Pendapat orang yang bisa kita kontrol itu kan telinga dan mulut kita sendiri gitu. Langkah ini diambil Inara lantaran kubu Virgon terkesan ogah bercerai baik-baik. Padahal kala itu, Inara melalui pengacara kondang Hotman Paris Hutapea
sempat meminta bantuan agar Virgon menempuh cara damai dalam proses perceraian tanpa ada gugatan lainnya. Tapi menurut Hotman, kuasa hukum Virgon Sandi Arifin sama sekali tak merespon permintaan damai. Nantikan sama Inara. Enggak, saya belum resmi jadi pengacaranya karena kedekatan saya dengan si Richard Lee. Saya diminta oleh Richard Lee untuk coba mediasi. Jadi saya udah telepon Sandi Arifin, tapi belum masih mengarah mulai. Saya usulkan agar udah deh sama-sama tarik LP masing-masing, cerai baik-baik, dan si Inara minta agar anak perwalian anak, hak asuh anak terhadap dia, tapi suami boleh berkunjung. Nah, ini masih menunggu jawaban dari Sandi Arifin. Sempatlah chatting-chatting, malah dia hampir datang ke sini, cuman saya bilang mendingan saya bicara dulu sama Sandi Arifin, ya. Nanti kalau datang ke sini kecantikannya bikin kau lupa nanti. Sepertinya Inara maunya cerai aja. Ya, jadi kalau begitu saya bilang sama Sandi Arifin, ya udah cerai baik-baik. Daripada sekarang lapor-melapor, ya udah cabut aja bilang. Tapi belum ada feedback. Oh enggak lah, gimana caranya, orang juga udah nggak bisa rujuk. Maka wajar jika langkah gugatan nafkah, harta gonogini, hingga royalti ini menjadi puncak kekesalan Inara. Lantaran selama ini, upaya meminta maaf hingga membuka jalan damai sama sekali tak direspon. Lantas apa reaksi kubu Virgon atas tuntutan baru yang dilayangkan Inara? Kita kan tidak mau berbalas pantun di media, jadinya kita apapun yang dipersangkakan atau apapun yang dibicarakan itu lebih kepada lebih baik diam. Dalam arti kata tidak mau di medsos atau dimanapun kita menuduh atau kita menjerumuskan seseorang atau kita menyerang balik seseorang, nggak ada. Jadi Virgon tuh hanya selesai pada saat kemarin dia memberikan statement, dan nanti ketika mungkin setelah mediasi nanti ada waktunya, ya mungkin teman-teman media kan bisa bertanya secara langsung kepada dia kenapa nggak mau berbalas pantun, itu aja. Ketika gugatan Inara mencuat, boleh jadi perang urat syaraf akan kembali memanas. Apalagi sebelumnya hubungan Inara dengan ibu mertuanya relatif tak baik. Lantas akankah langkah saling gugat antara Inara dan Virgon membuat suasana makin panas? Ada beritanya sempat kakak ini bolak-balik ke psikiater juga ya? Iya. Ketawa. Ya gimana dong, kena mental. Ya stres gitu kan. Udah kayak gitu stres, terus aku viralin, tuh feedbacknya kayak gitu kan. Kayak kemarin tiba-tiba aku disomasi ya. Terus aku disuruh sama dia untuk minta maaf. Tiba-tiba bukannya damai, bukannya mediasi, malah akhirnya laporan polisi gitu kan. Aku merasakan kegundahan ya. Satu sisi dia sudah dikhianati, dia diselingkuhin, kemudian sementara suaminya tidak membela dia, justru membela yang itu, suruh minta maaf. Bahkan setelah minta maaf diadukan, itu kan panik itu. Kemudian diadukan juga ke pengadilan agama tuntutan cerai. Maka di hari menuntut tuntutan cerai itu dia ke rumah, dia curhat. Awalnya Inara itu tidak mau ini terus, dia maunya berdamailah dengan suaminya, apapun itu adalah ayah dari anak-anaknya. Sempat Inara itu juga bilang, kalaupun poligami, misal nih, bukan dengan yang ini, itu pilihan istri, dia bilang gitu. Kalaupun dia mau poligami, jadi segitu besarnya Inara ya mencintai suaminya sampai keinginan suaminya ingin berpoligami, dia mau mencarikan, tapi bukan selera suaminya gitu, dari dia gitu. Nah itu dulu omongan itu ya. Sekarang ya kita nggak tahu karena berjalannya waktu ya, itu sudah ada alat bukti, minimum 2 alat bukti yang bisa kita tunjukkan kepada kepolisian, makanya kan diterima laporan kita ini. Jadi kasusnya sudah berjalan di pemanggilan saksi-saksi ya. 5 hari yang lalu itu ada dari tim Polda ke tempat TKP gitu. Itu sampai sekarang kita belum ada panggilan ya dari pihak berwenang. Tapi kan
saya dengan tim termasuk Bang Sandy, Bang Agal, Agung itu kan semuanya tuh ini prinsipnya ngikuti aturan undang-undang yang ada. Ketika situasi makin memanas, Ustadz Dery Sulaiman selaku penasehat spiritual memang sudah berusaha menjadi jembatan penghubung. Tapi upaya Ustadz Dery juga tampaknya tak digubris kubu Virgon. Lantas apa tanggapan Ustadz Dery? Ya selama dia minta tolong bertanya aku jawab ya. Cuman aku nggak mau terlalu mempres ya rencana-rencana dia ke depan karena dia juga punya tim work yang sendiri bekerja kan. Aku merasa kalau dengan memakai cadar itu aku untuk menjaga perasaan suami, untuk menjaga hati dia supaya lebih tenang dalam mencari nafkah kan, karena sekarang nggak ada lagi hati yang perlu aku jaga kan, lagi pula pertimbangannya lebih banyak manfaatnya gitu untuk menafkahi anak. Ditinggal satu orang, dicintai seratusan orang. Ada ratusan orang yang katanya mau ta'aruf dengan dia. Jika satu sama lain terus menambahkan gugatan, Virgon berencana menggugat hak asuh anak, Inara menggugat nafkah, harta gonogini, hingga royalti. Maka sulit jalan damai itu akan dilalui. Lantas, apa saran dari Ustadz Dery atas kisruh bahtera ini? Ngerujuk, wah senang banget Anda Bang. Ya, itu cuma menarik laporan dari saling tuntut menuntut di pengadilan, selesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan. Tapi kalau proses perceraian katanya tetap berlanjut Bang. Itu yang aku dengar dari versi pengacaranya. Itu udah nggak mikirkan itu Bang. Yang aku pikirkan sekarang alhamdulillah Ina sudah proses, sudah melewati proses ujian depresinya dia kan, kemarin pada psikolog dan sebagainya, karena dia stres, dia nangis terus kan dia sampai, dan sekarang alhamdulillah sudah ada kesibukan pekerjaan ya, mudah-mudahan Inara bisa menjadi orang sukses dan baik dengan Virgon. Ya, pastinya harus produktif. Gimana cara kita bisa move on ya, kita harus banyak produktif, harus bisa kerja yang positif, bukan kerja keras tapi kerja yang sehat, kerja yang cerdas istilahnya gitu. Sekarang kalau misalkan kita nggak dandan, nggak bergerak, nggak kerja sana sini, kita cuma mengandalkan jatah istilahnya dan tanda kutip dari yang udah bukan suami, ya mau gimana. Sedangkan anak kita kan jalan terus, biaya sekolahnya nggak bisa kasbon, makan juga, nutrisinya kan juga penting ya. Belum lagi karyawan juga kan mesti digaji, kan mereka kan juga nggak mau dikasbon, nggak mungkin. Ya jadi ya pendapat orang seperti apa ya itu hak mereka. Aku juga punya hak untuk bagaimana bisa menentukan masa depan anak-anak aku, itu aja sih. Enjoy lah, enjoy banget. Enjoy karena begitu banyaknya berkah dari Allah, bertubi-tubi, Masya Allah, ya berkah rezeki yang halal, berkah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik yang lilingin aku, berkah netizen yang baik yang support selalu, orang tua, saudara, semuanya benar-benar menjadi satu kesatuan yang bersinergi, Masya Allah.